Oke, welcome back. Nah, di sini saya akan memberitahu kalian, ya ibaratnya kita sharing bersama lah ya. Apa itu stateless widget? Nah, stateless widget di sini itu ada sebuah screen di mana tidak terjadi perubahan nilai sama sekali. Jadi, ibaratkan kalau kalian ngelihat sebuah screen gitu, ya screen-nya cuma nampilin gambar biasa kayak contoh sebuah aplikasi biasa lah. Kalian aplikasi absensi gitu kan. Itu kan nggak ada yang berubah dari situ kan. Nah, itulah yang dinamakan stateless gitu. Jadi nggak ada perubahan nilai, yang nggak bisa nge-tracking juga gitu. Jadi kalau kalian nginput sesuatu itu di layar tuh nggak akan berubah gitu. Jadi di layar nggak akan berubah, itulah yang dinamakan dengan stateless. Cuman menampilkan informasi dan UI saja. Nah, di sini saya akan mencontohkan, mesti kalian sering lihat lah ya. Di sini mungkin saya contohkan sedikit saja. Di sini screen. Ups, di sini stateless v dart. Nah, kelas stateless v extend cara gunakannya seperti biasa. Extends. Ups, maaf, ini agak lemot. Stateless widget. Nih. Nah, ini sering kalian lihat ya di video-video sebelumnya. Dimana cara penggunaannya cukup sederhana, simpel, stateless gitu kan. Nah, di sini saya tunggu dulu karena memang agak lemot ya. Ya, pada nunggu lama kita langsung import aja, import material.dart. Di sini stateless v seperti biasa, KK. Nah, di sini tempat meletakkan parameternya. Jadi kalian butuh apapun, di video kemarin sudah dibahas. Jadi kalau butuh masuk ke sini butuh apapun, nah itu tadi di key yang tanda tanya ya. Nah, di sini tetap biasa kalau kita bangun override widget build context return scaffold gini kan. Ya bebas sih mau apapun. Nah, di sini kita pakainya body kolom children. Nah, widget. Nah, di sini kita nggak bisa kayak yang tadi saya katakan ya, tracking perubahan data. Jadi dia itu tipenya stateless ini adalah dibangun sekali aja gitu. Jadi ketika ada perubahan itu dia nggak bisa. Jadi kalau misalkan ada nilai 10, tapi dia nggak bisa tiba-tiba kalau kalian kasih inputan mungkin diubah jadi 15. Nah, itu nggak bisa, dia nggak bisa nampilin. Nah, itu eh, gimana caranya gitu kan? Ibaratnya ya itu kita harus mengubah ke stateful gitu kan. Nah, stateful ini itu nanti kita bahas ke episode berikutnya gitu kan. Nah, di sini cuma nampilin biasa aja dan di sini kita bisa membuktikan kalau dia itu cuma bisa nampilin sekali aja gitu. Di sini kita pakai elevated button. Nah, jadi ini sama kayak text button tapi lebih lebih fleksibel lah. Sini elevated button. Gini aja, terus style kita langsung aja karena udah sering ngoding hafal sintaksnya. Background color mungkin colors green maybe. Nah, terus di sini di sini kita butuh on press. Oops. Nah, di sini on press. Nah, di sini di sini on press, di sini ada child gini. Nah, childnya kita akan isi dengan teks saja. Di sini mungkin ini adalah
stateless widget. Nah, di sini kayak gini aja. Di sini on press. Di sini kita bisa langsung print ya. Print button preset gitu. Button press. Nah, color dalam kurung colors titik ini kenapa lagi nih? Ya gak usah pakai style aja lah ya daripada mumet. Nah udah, kita akan panggil dari elevated button ini nih stateless w nya ya, stateless w. Ini stateless w. Di sini kita import dulu. Import screen stateless w. Nah, kita save ini kan. Sorry. Kita save. Nah, kita lihat. Nah, di sini ini ya ada tulisannya status widget. Tapi kalau di debug console dia tuh sudah langsung dibangun gitu sekali aja. Nah, kalau kita klik dia akan langsung ngeklik gitu, langsung button press gitu kan. Nah, di sini tandanya kalau kalian ngelihat ini cuman dibangun sekali aja. Jadi status widget ini cuman dibangun sekali. Nah, tapi untuk yang button press-nya ini tuh dia dibangun beberapa kali. Jadi setiap kali kita klik, nah nanti akan menjalankan fungsi gitu, tapi nggak bisa ditampilkan. Karena kalau ditampilkan dan segala macam itu butuh set state namanya. Set state, dan di sini nggak ada karena perubahan nilai itu butuh stateful widget yang mana kita bahas nanti di video mendatang. Nah, di sini karena nggak ada yang ibaratnya nggak bisa dibangun, ya udah gini aja gitu, cuman tampilannya aja. Jadi kalau kalian buat widget dan berarti nggak ada perubahan sama sekali, mending stateless gitu kan. Tapi mungkin kalian bahasnya gini ya, kalau gitu jaga-jaga mending stateful aja dong gitu kan. Nah, stateful ini kelihatannya memang memakan cukup banyak memori ya, dan percuma aja kalau kalian bangun stateful tapi ujung-ujungnya nggak ada yang tracking data. Nah, nggak ada perubahan data, yang mana nanti kalau udah aplikasinya cukup kompleks gitu, ditakutkan nanti perubahan datanya yang kalian ingin tampilkan tuh nggak tahu datangnya dari mana gitu, bener nggak sih? Jadi ketika kalian mungkin 10 nih, 10 kalian tampilkan di status sudah kan, tapi kalau kalian stateful tiba-tiba 10 ini bisa ganti ke 15 dan kalian nggak tahu nanti datangnya angka 15 ini dari mana gitu, ditakutkan seperti itu. Nah, jadi kalau nggak ada perubahan data disarankan pakainya stateless aja, dan memang lebih ringkas gitu dan makanya stateless. Nah, mungkin itu ya. Kalau kita input pun nggak bakal ditampilin gitu, ditampilin di layar ya, tapi tampilinnya di debug console kemungkinan bisa. Nah, mungkin itu untuk penjelasan singkat mengenai stateless widget. Apabila kalian ingin mensupport saya, mungkin bisa dengan klik like, comment, dan subscribe. Dan tunggu untuk video-video selanjutnya ya. And see you. Bye-bye.